Halo para brother, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu, amin. Nah, di video kali ini Mimin akan ngalurin alur cerita film penuh aksi yaitu Headshot. Dan film ini banyak aksi gelutnya yang akan memicu adrenalin kalian lagi. Karena film ini dibintangi oleh Iko Uwais. Buat teman-teman, ayolah gerakan jarimu sedikit saja untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, semoga menjadi amal baik. Dan tanpa bacotin di awal, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan kepala penjara yang mendatangi tahanan yang paling diisolasi karena saking brutal dan berbahayanya. Namun tanpa mereka sadari ada tahanan yang memberontak dan langsung menyerang polisi penjaga. Hingga kejadian itu membuat tahanan yang berbahaya itu berhasil keluar dan langsung menghabisi kepala penjara dengan sangat mudah. Dia bernama Lee, memiliki julukan setan laut. Lalu ia pun membebaskan semua tahanan di sana dan ketika akan kabur, mereka semua dihadang penjaga dan inilah yang terjadi. Dan film pun dimulai. Ambil senjata. Lalu Shin pindah ke Pak Romli, penjaga pantai. Ia menemukan orang terdampar di pantai. Lalu orang itu pun dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter bernama Aileen. Orang itu penuh dengan luka, terutama luka jahitan yang baru di dahinya. Luka itu menyebabkan ia hilang ingatan karena orang itu tanpa identitas. Aileen pun memberi nama Ismail. Hingga Aileen pun menjaga dia di sana. Dan saat pagi, orang itu tersadar dengan panik dengan sedikit ingatan yang belum jelas. Halo. Lalu Aileen pun menyuruh Ismail untuk mengingat siapa dirinya dan apa yang terjadi pada dirinya. Namun dalam ingatan itu sepintas ada sumur dan wanita yang menembak hingga cermin itu pun pecah. Dan saat diperiksa, tubuh Ismail ternyata penuh dengan bekas luka di seluruh badannya. Setelah itu Aileen pun baru sadar kalau di kepala Ismail terdapat partikel peluru yang tertinggal. Dan itu yang membuat Ismail lupa ingatan. Lanjut, Aileen pun mencari Ismail karena Ismail sudah pergi dari rumah sakit itu. Namun beruntung Ismail bertemu lagi dengan Aileen dan mereka pun lanjut pergi. Ismail, kamu boleh bangun sekarang. Nama saya Aileen. Nah, udah santai aja. Lalu Shin pindah ke sebuah pertemuan bos mafia bernama Anto dan tangan kanannya Bondi. Dia sedang menunggu orang dan ternyata orang itu adalah Lee. Di mana Lee datang dengan seorang pengawal bernama Rika dan Lee bicara sambil makan. Bos Anto pun berkata ia akan memutuskan bisnisnya dengan cara menghadapi iblis laut atau Lee. Namun tak disangka anak buah Lee di luar sudah siap menghadapi anak buah bos Anto. Dia bernama Besi. Dengan senjata andalannya yaitu tongkat besi, si Besi pun dengan mudah mengalahkan semuanya. Dan di dalam, Rika juga beraksi dengan senjata andalannya dan mereka semua dengan mudah dikalahkan oleh Rika. Dan Lee pun langsung membuat Anto tidak bisa hidup selamanya. Ketika Lee menodong Bondi, dia pun bersikukuh minta diampuni dengan imbalan informasi penting, yaitu dikala bos Lee ditangkap polisi ada seorang pemuda ditemukan di pantai, dan katanya ia paling dekat dengan Lee. Orang itu dirawat di rumah sakit. Mendengar itu, Lee pun melirik Rika dan Lee pun membebaskan Bondi dengan menyuruh mencari tahu di mana orang yang dikatakannya sekarang. Dan Lee memberi peringatan kepada Bondi dengan cara ini. Tahu informasi buat lu. Kalo dong, bentar. Nah, gue
Singkat cerita, Bondi pun sampai di rumah sakit dan ia pun ngamuk-ngamuk kepada perawat yang ada di sana. Dan Aileen pun datang sehingga Bondi pun dengan cepat dirawat oleh Aileen. Namun Bondi terus mempertanyakan kepada Aileen bahwa ada orang yang ditemukan di pantai dan dirawat di rumah sakit itu. Bondi pun mempertanyakan di mana orang itu berada. Namun Aileen tidak mau mengatakannya. Sehingga Bondi pun terus mengintimidasi Aileen dan ketika Aileen semakin terdesak dan ketakutan, tiba-tiba Ismail datang dan mencegah Bondi melakukan kekerasan. Namun tak disangka Bondi memukul kepala Ismail dengan sebuah botol obat. Seketika Ismail pun marah dan inilah yang terjadi. Dan setelah itu mereka pulang dengan berjalan kaki. Aileen pun bertanya apakah Ismail mengingat sesuatu, tapi Ismail tetap tidak ingat apapun. Dan Aileen pun mengajak Ismail ikut bersamanya ke Jakarta untuk membersihkan partikel peluru yang ada di kepala Ismail. Namun Ismail menolak ikut karena dia ingin mencari tahu dulu siapa dirinya sebenarnya. Aileen pun tidak memaksa dan Aileen pun memberikan ponsel supaya mereka bisa berkomunikasi. Singkatnya, esok pagi pun tiba. Aileen pun siap untuk pergi ke Jakarta dengan diantar Ismail. Namun tanpa mereka sadari kalau ada Bondi dan anak buahnya Lee bernama Tejo dan Tano yang terus mengintai mereka hingga Aileen pun berangkat. Lalu Ismail dijemput Pak Romli. Ini dia nih. Apa di kursi itu? Sini. Scene kini beralih ke Aileen dan ternyata bus itu dihadang mobil Tejo. Tejo pun masuk ke dalam bus itu dan memanggil nama Abdi karena tidak ada yang menjawab, semua penumpang pun diserang. Beruntung Aileen sempat menghubungi Ismail dan semua penumpang pun menjadi korban kecuali menyisakan seorang anak. Aileen pun ditanya oleh Tejo di mana Abdi, namun Aileen tidak tahu siapa Abdi dan menjawab tidak ikut, hingga Aileen pun dipukul dan dibawa pergi. Abdi. Halo? Mana Abdi? Singkat cerita, Ismail pun sampai di bus yang ditumpangi Aileen dan ketika masuk Ismail terkejut karena banyak sekali korban hingga Ismail menangis karena ternyata Aileen tidak ada di sana. Dan ketika Ismail akan keluar, ia dihadang oleh anak buah utusan Tejo untuk membakar bus itu. Ketika mereka menyerang Ismail, Ismail pun refleks menghadapi semuanya. Dan ketika bus itu dibakar, beruntung Ismail berhasil keluar. Namun ia langsung diserang kembali. Ketika Ismail ditodong, Pak Romli pun membantu Ismail hingga Pak Romli terkena tembakan dan meninggal. Ismail pun sedih dan akhirnya pingsan setelah polisi yang baru datang memberi benturan keras di kepalanya. Scene kembali ke Aileen yang dibawa ke markas Lee dan Bondi pun mendapat timah dingin karena kesalahan sedikit saja, yaitu karena Bondi banyak bicara. Lalu Aileen pun dilempar ke sebuah ruangan dan ditemui Rika. Rika menekan Aileen untuk mencari tahu keberadaan Ismail dan ternyata Ismail adalah Abdi, bagian dari kelompok mereka. Lalu Rika pun melaporkan itu kepada Lee. Lee pun mengutus Tejo dan Tano untuk memburu Abdi dan di sini kita belum tahu kenapa Abdi membelot dan diburu oleh Lee. Dididik untuk siap mereka. Lanjut, scene pindah ke kantor polisi di mana Ismail atau Abdi diinterogasi soal kejadian di dalam bus. Polisi itu juga mempertanyakan di mana Lee, namun Ismail tidak kenal dengan yang namanya Lee. Lalu polisi itu pun menceritakan sosok Lee agar Ismail ingat siapa Lee.
Dalam ceritanya, dulu ada sosok pemuda yang kejam dan menyerang masyarakat di pinggir pantai hingga pantai itu menjadi lautan merah. Lalu pemuda itu mengambil anak-anak berumur 6-10 tahun dan dididik serta dilatih hingga anak-anak itu menjadi sosok petarung yang ahli. Dari sekian banyak, hanya segelintir anak yang terpilih dan anak-anak itu juga menjadi bagian penting dalam penyelundupan narkoba. Namun, minggu lalu polisi dengan mudah berhasil menangkap Lee tanpa perlawanan. Dan di foto itu ternyata Ismail ada dalam bagian kelompok Lee, sehingga membuat Ismail terkejut. Tapi listrik di kantor itu tiba-tiba padam. Ya, apa ini anjing? Dan ternyata Tejo dan Tano beserta anak buahnya langsung menyerang polisi itu hingga Ismail pun melawan dengan segala cara untuk mengalahkan anak buah Tejo. Dengan segala perjuangan Ismail pun berhasil mengalahkan semuanya. Dan ketika Ismail akan keluar, pintu itu pun dihalangi Tejo dan Tano. Lalu Tejo pun lebih dulu melawan Ismail dengan keahliannya memainkan senjata. Ismail pun sedikit kewalahan menghindari tembakan itu. Dengan rentetan serangan, Ismail mendapat kesempatan untuk mengalahkan Tejo dengan senjatanya sendiri. Dan ketika Tano datang, ia marah karena melihat sahabatnya terkapar. Hingga Tano pun terus melancarkan rentetan serangan kepada Ismail. Ternyata Tano sangat kuat, ia mampu menahan serangan Ismail dengan tangannya. Namun ketika Ismail terdesak dan hampir kalah, Tano menyebut nama Aileen. Hingga Ismail bangkit dan berhasil mengalahkan Tano. Setelah itu Ismail mulai mengingat siapa dirinya dan semuanya. Lalu scene pindah ke Lee yang menemui Aileen. Lee pun menelepon Tejo, namun Ismail mengangkat telepon itu hingga membuat Lee terkejut. Ismail pun akan datang menemui Lee untuk menjemput Aileen. Lalu Lee pun mengirim lokasi markasnya kepada Abdi sambil menahan Aileen. Setelah Aileen menyerang Lee dengan gunting kecil, Lee pun melepaskan Aileen. Di balik itu, Abdi pun langsung menuju markas Lee sendirian hingga ia sampai di hutan. Dan Abdi pun masuk lebih dalam ke hutan hingga bertemu si Besi. Ia mulai teringat ketika dimasukkan ke dalam sumur bersama anak-anak selama berminggu-minggu, tidak diberi makan dan minum. Sekali diberi air, mereka harus berjuang memperebutkan sebotol air itu hingga saling bertarung dan akhirnya hanya tersisa satu anak yang hidup. Abdi disuruh mundur, namun Abdi tidak gentar karena ia ingin menyelesaikan semuanya dan menjemput Aileen. Hingga mereka bertarung. Dalam pertarungan, Besi mengungguli Abdi hingga Abdi kewalahan dan beberapa kali terjatuh. Namun pada akhirnya Abdi berhasil mengalahkan si Besi dengan senjatanya sendiri. Dan ia pun pergi ke arah pantai dan meninggal di sana. Namun ternyata di situ sudah ada Rika yang siap melawan Abdi dan tanpa basa-basi mereka pun bertarung lagi. Rika bukan wanita biasa karena dia juga sama seperti Abdi, dididik sejak kecil di dalam sumur. Kemampuan Rika yang sangat kuat membuat pertarungan sedikit imbang. Pada suatu kesempatan, Rika berhasil meraih pistol dan ternyata dulu yang menembak Abdi adalah Rika. Namun Rika sengaja tidak menghabisi Abdi karena sebenarnya ia sayang kepada Abdi. Namun Abdi tidak sadar kalau pistolnya tidak benar-benar diarahkan kepadanya. Ia pun spontan melepaskan pisau hingga mengenai Rika. Rika pun akhirnya meninggal dan Abdi sangat terpukul. Semua teman-temannya telah pergi. Lalu Abdi melanjutkan perjalanannya menuju markas Lee.
Scene beralih kepada Aileen, di mana Aileen didatangi anak buah penjaga Lee. Mereka akan memperkiwis Aileen, namun Aileen berusaha melawan. Hingga pada suatu ketika Aileen berhasil melumpuhkan penjaga itu dengan bantuan anak perempuan yang bersamanya. Aileen pun berhasil keluar dan berusaha menyelamatkan diri. Namun ketika Aileen terdesak, tiba-tiba anak buah penjaga berhasil dilumpuhkan dan ternyata itu adalah Abdi yang telah sampai di sana. Aileen sangat ketakutan dan menodong Abdi karena saking takutnya. Namun pada akhirnya Abdi berhasil menenangkan Aileen yang ketakutan dan ia pun memeluknya. Kamu benar. Dan Lee yang melihat Abdi telah ada di markasnya langsung mengamuk kepada Abdi hingga ia masuk ke satu ruangan, dan disitulah duel antara Lee si iblis laut melawan anak didiknya yang paling terbaik dalam bertarung. Lee marah besar saat mengetahui Tejo, Tano, si besi dan Rika semuanya telah dikalahkan Abdi. Lee semakin marah dan Abdi dibuat tumbang terus-menerus. Mungkin Abdi kelelahan secara fisik tidak adil karena Abdi dari awal sudah kelelahan melawan Tejo, Tano, Besi dan Rika. Maka Abdi di sini terus kalah dan semakin kewalahan menghadapi serangan Lee yang membuat tubuh Abdi penuh luka. Dan ketika Lee terus melemahkan sambil menyebut nama Aileen, di situ ia bangkit dan berhasil membalikan keadaan. Hingga rentetan pukulan dilancarkan Abdi, pertarungan pun sampai keluar markas. Dan pada satu titik Abdi berhasil mengalahkan Lee hingga ia tertusuk dahan kayu. Namun ternyata Lee masih melawan, beruntung ada Aileen yang membantu Abdi dan Lee akhirnya tidak mampu melanjutkan pertarungan. Singkat cerita, kini Aileen telah di rumah sakit bersama Abdi di Jakarta dan partikel yang ada di kepala Abdi pun berhasil diangkat. Dan setelah itu film pun selesai. Jangan bikin aku nunggu 2 bulan. Tunggu sampai kamu keluar dari sini. Jadi please. Oke brother, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Dimohon kepada yang baru nonton atau yang sudah lama nonton tapi tidak like dan juga subscribe. Ayolah kawan-kawan, apa susahnya angkat sedikit jari, tinggal tekan saja. Sedikit kebaikan dari kalian semoga menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.